Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan semangat sekali bertemu dengan kalian. Jadi kalian tahu nggak kenapa ibu memanggil kalian di ruangan ini? Tidak, Ibu. Kurang tahu Ibu. Tidak tahu ya, kurang tahu. Tapi ini kan ruangan BK ya? Iya. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika dipanggil seorang guru BK? Bermasalah Ibu. Bermasalah. Mau dihukum, Ibu. Yang lain? Mau dihukum. Mungkin mau menyampaikan sesuatu, Ibu. Menyampaikan informasi mungkin ya. Yang lain cukup? Tahu? Ada yang senyum-senyum tuh. Ada masalah kan Ibu? Ada masalah kayaknya. Kayaknya udah ngelatin ya. Kayaknya ada masalah nih gitu. Masuk buku hitam. Iya kayaknya. Ya, beberapa dari siswa itu masih banyak berpikiran kalau misalnya dipanggil guru BK itu karena ada masalah. Tapi seperti yang di sekolah kita ini, kalian sudah tahu bahwa guru BK tidak hanya melayani yang namanya masalah, tapi memberikan informasi, merangkul siswa, memberikan edukasi, dan bahkan mengarahkan siswa untuk kedepannya tuh karirnya seperti apa. Jadi BK itu bukan hanya tentang masalah-masalah saja. Jadi kedepannya pikiran yang masih berpikiran tadi ada masalah kalau dipanggil guru BK itu mungkin bisa diminimalisir ya, bahwa guru BK itu tidak hanya melayani tentang masalah. Oke, jadi ibu panggil kalian di sini kan ada beberapa orang dan kalian dari kelas yang berbeda-beda. Nah, jadi kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini sebelumnya ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah sama sekali. Pernah dengar tapi belum pernah ikut. Oke, pernah dengar ya? Ini semua pernah dengar atau ada yang sama sekali tidak pernah mendengar kata bimbingan kelompok ini? Pernah dengar semua ya? Oke, jadi dari kalian ya, apa yang kalian ketahui tentang bimbingan kelompok? Mungkin menurut saya bimbingan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diawasi oleh konselor. Oke, bagus sekali. Siap, bagus. Ada yang lain? Siapa? Ya. Oh, nggak ada. Yang ini yang cowok nih. Tadi kata kayaknya ada yang ingin berpendapat. Makasih. Cepat lagi Iya. kan udah mungkin menambahi dari suatu kegiatan bimbingan kelompok itu ada beberapa informasi yang disampaikan dari guru BK atau konselor kepada anggota atau konseling yang tersebut. Iya, betul sekali ya. Jadi kita gabungkan pendapat dari Nia dan Dedi ya. Ibu kan guru BK kalian. Tentu pernah masuk ke kelas kalian, jadi sedikit hafal ya. Dedi sama Nia. Bimbingan kelompok, betul sekali. Bimbingan kelompok terdiri dari beberapa orang yang mana dalam suatu forum tersebut membahas terkait isu-isu terkini atau yang lagi tren sekarang untuk dibahas bersama, untuk kita bedah bersama terkait apa yang perlu kita lakukan dan apa yang akan kedepannya kita lakukan gitu, untuk mencegah ataupun memberikan preventif itu pencegahan kepada siswa yang dipimpin oleh seorang konselor atau guru BK. Ya, seperti contohnya saat ini yang sedang kita laksanakan. Jadi sebelum itu, ini kan semua belum pada kenal ya? Udah kenal nggak semuanya? Ada yang udah, ada yang belum. Mungkin ada sekilas plastik. Kemarin tuh olahraga aku pernah lihat ya. Masih ada gitu ya? Oke. Ya, yang istilahnya udah pernah dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi biar supaya kedepannya bimbingan kelompok ini lebih efektif dan lebih senang tentunya kita harus saling kenal. Jadi kita perkenalan dulu ya, terlebih dahulu mungkin dari ibu ya, mungkin beberapa dari kalian ibu belum sempat masuk karena ini masih awal semester ya, mungkin ibu belum memasuki kelas kalian, jadi ibu kenalan lagi. Nanti ibu setelah kenalan akan melemparkan bola ini kepada salah satu di antara kalian, terus lanjut lagi ya, siapa yang kamu ingin kenalan
Paham? Paham. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Nur Saadah Daulae. Alamatnya dari Sumatera Utara. Sekarang hobinya Jalan-jalan Ibu. Giling. Jogging. Iya, traveling. Oh, traveling. Nah, tanpa Ibu jelaskan kalian sudah paham ya. Jadi nanti disyaratkan untuk bagian hobinya. Bisa dilanjut ya? Bisa ya, Bu? Ibu akan lompat ke tolong berikan. Saya Ya. perkenalkan, nama saya Sabila Farina, biasa dipanggil Sabila. Kelas 3 Ibu? Boleh. Dari kelas 10 IPA 1. Asal saya dari Magelang. Hobi saya Belanja, shopping. Betul. Oh iya. Ini mah orang kaya ini. Seadanya. Coba ya. Perkenalkan, nama saya Deputi Dewanawati, biasa dipanggil Rara. Asal saya Jogja. Saya dari kelas 10 IPS 2. Hobi saya tidur. Cuma paling enak ini ya. Hai kakak. Nah, Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Mia Demianti, biasa dipanggil Mia. Asal saya dari Ciamis. Saya kelas 10 IPS 2. Hobi saya main Main game. Game Mas ya. kelihatan sih. Siapa tadi? Ya. Perkenalkan, nama saya Risa Dajjal Felisa, asal saya dari Bangka Belitung. Kelas saya dari 10 IPS 1. Hobi saya Sama. dia belanja, dia makan. Terus halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Dewi Tami. Saya berasal dari Kota Kebumen. Nah, saya berasal dari kelas 10 IPS 3. Hobi saya Apa tuh? udah. Nama saya Dedi Setiawan dari kelas IPS 2. Asalnya dari Bandar Lampung. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Asri Putri Azia. Saya berasal dari Kota Ciamis. Saya dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya adalah Selamat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nova Rofi. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya. Saya dari kelas 10 IPA 6. Hobi saya tuh apa contoh? Lewat juga. Terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ningrum, biasa dipanggil Dia, dari Purwokerto. Saya dari kelas IPS 3. Hobinya? Hobi saya Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Wah, kasih almus dulu dong. Kembalikan. Wah, nama kalian luar biasa bagus-bagusnya dan hobinya juga itu bagus dan bisa dijadikan potensi ya buat kedepannya karena kan rata-rata punya potensinya. Oke, jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita harusnya mempunyai aturan ya. Jadi kita sepakati dulu selama dalam kegiatan bimbingan kelompok ini aturan seperti apa saja yang kita terapkan dalam kegiatan ini. Sebelumnya dia ingin memberikan usul terkait apa aja aturan yang perlu kita terapkan. Saya Bu, usul Ibu, mungkin nanti kalau ada yang mau berbicara atau menyampaikan pendapat bisa angkat tangan lebih dahulu. Pintar ya. Ibu saya.
Mungkin ketika kegiatan ini berlangsung tidak boleh ada yang main handphone atau mungkin handphonenya bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, ya ini bagus sekali ya. Ini tolong langsung aja kita simpan ya HP-nya. Ini masuk akbar. Oke. Terus ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Kalau menjaga kerahasiaan antara sesama yang ada di sini. Oke, itu masuk asas kerahasiaan ya dalam bimbingan dan konseling ya. Betul sekali, karena dalam forum ini kita perlu menjaga yang namanya rahasia, karena di sini nanti akan banyak informasi yang mungkin bersifat pribadi, misalnya, jadi itu tidak boleh kita sampaikan di luar dari forum ini. Paham? Amin. Ada yang ingin memberikan usul lagi? Tidak boleh berbicara kasar. Ya, pastinya ini adalah aturan normatif dalam bimbingan dan konseling. Jadi kita tidak boleh berkata kasar. Nomornya ada? Ya. Izin saat ke kamar mandi. Ya, kalau mau izin ke kamar mandi, ujungkan tangan. Ada lagi? Memperhatikan yang sedang berbicara dan tidak boleh memotong pembicaraan tersebut. Ya, tidak boleh memotong pembicaraan ya. Kita fokus lah ya menyimak apa yang disampaikan oleh konselor dan teman-teman yang lain. Ada lagi yang ingin memberikan usul? Sepertinya sudah ya. Oke, Ibu ulangi kembali dalam aturan kita selama kegiatan bimbingan kelompok. Pertama, jika ingin memberikan pendapat harus acungkan tangan terlebih dahulu dan dilarang untuk memotong perkataan di saat temannya lagi berbicara. Dan jika ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu. Terus kalau selama kita dalam kegiatan bimbingan kelompok, HP-nya tidak diperbolehkan untuk digunakan. Sudah disimpan semuanya kan? Sudah ya, Bu. Dan dalam bimbingan kelompok ini paling penting, dilarang untuk berkata kasar, ya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini juga kita adanya asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman terbuka. Dalam bimbingan kelompok ini tidak ada yang ditutup-tutupi, dan karena di sini juga sudah kita jaga kerahasiaannya. Dipahami? Pahami, Bu. Oke, jadi selanjutnya kita masuk pada topik yang akan disampaikan dalam bimbingan kelompok ini, yaitu bullying. Setelah Ibu mengatakan bullying, apa yang terlintas di pikiran kalian? Penindasan kepada orang lain. Penindasan kepada orang lain. Ada lagi? Ibu saya, hal yang tidak baik yang menyakiti orang lain. Yang menyakiti orang lain. Ya, ada lagi? Cukup? Oke, ya karena bullying ini dari dulu sekali itu sampai sekarang itu belum pernah masih bahkan semakin tinggi tingkat bullying di Indonesia. Bahkan dari tingkat anak-anak itu juga sudah merajalela ya, sudah semakin rela. Apalagi sekarang adanya akun TikTok ya, yang sekarang lagi hitsnya itu sama kalangan anak-anak remaja. Jadi mudah sekali informasi atau tindakan bullying yang terjadi bahkan di video secara sengaja dan disebarkan ke media sosial. Nah itu udah termasuk apa? Bullying dalam cyberbullying. Nah itu. Oke, karena tadi kita membahas terkait bullying, ya gimana, masih semangat? Masih. Nah, jadi Ibu nih punya jargon nih. Penasaran nggak? Penasaran. Kita tadi membahas terkait bullying ya. Jadi untuk meningkatkan kita tuh peduli terhadap tindak stop bullying, kita harus menyikapi bagaimana kita selaku orang yang tidak ingin bullying ini semakin menjadi-jadi. Ayo kita semarakan, ayo kita kampanyekan dengan adanya jargon ini. Jargonnya gini, kalau misalnya Ibu bilang nanti stop bullying, bersama kita kuat, bersatu kita lawan bullying, gitu ya. Ibu ulangi sekali lagi ya, biar semangat. Oke, stop bullying, bersama kita kuat, bersatu kita lawan bullying. Oke, kita ulangi lagi ya sekali lagi ya. Biar kompak. Oke, biar kompak. Oke, stop bullying, Bersama kita kuat, bersatu kita lawan bullying. Gak apa-apa, ada sedikit kesalahan ya. Yang penting semangat kita tetap tinggi untuk mencegah yang namanya bullying. Oke, selanjutnya Ibu ada
kotak, misteri kotak lah istilahnya ya. Di sini nanti ada pertanyaan dan ada sesuatu lah ya. Nanti jadi kalian bisa ambil di dalam kotak tersebut kertas yang nanti ada huruf yang akan dibagikan. Yang nanti yang dapat hurufnya A itu nanti akan mengambil kertas yang ada di kotak merah ini. Kotaknya ini. Ini merah. Jadi nanti ibu akan bagikan kertas. Oh susah ya. Ini kertasnya nanti akan ibu bagikan. Jadi nanti teman-teman yang dapat huruf A itu nanti yang akan mempunyai kesempatan untuk mengambil kertas yang ada di sini. Kertas yang diambil itu kertas yang warna putih. Dapat dipahami? Pahami. Tapi sebelum ini masih semangat nggak? Oke. Jadi ini ditutup dulu ya matanya, ya biar sedikit ada gambaran. Dibagikan dulu. Jangan ada yang ngintip loh. Jangan ada yang tidur pula. Ini kayak ada yang tidur nih. Ya rapat dulu. Iya. Udah boleh dibuka matanya. Silakan di. Aduh. Yes. Siapa nih yang dapat huruf A? Saya. Jadi kalian bertiga dimulai dari ini dulu deh. Sabila ya namanya. Iya. Ambil yang kertas putih satu. Sama. Iya. Nah, kalian buka, terus nanti yang dapat diurutin aja ya. Nanti yang dapat pertanyaan terkait apa itu bullying, itu yang duluan menjawab pertama. Terus ciri-ciri dari bullying yang kedua, dan yang ketiga adalah dampak bullying. Kita hitung ya, 1 sampai 3, mereka sama-sama buka. 1, 2, 3. Sebutkan ciri-ciri bullying atau ciri-ciri Apa itu bullying? Dampak. Nanti berarti Dedi. Silakan Dedi. Mungkin kalau menurut saya itu bullying itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain dengan suatu bisa dilakukan secara obsesi ataupun bercandaan gitu. Oke. Kalau dari teman-teman lain ada yang ingin memberikan tambahan? Ya. Bullying itu biasanya tindakan dilakukan secara sengaja untuk melukai perasaan atau fisik dari orang yang dibully. Menyakiti secara fisik, perkataan, dan psikisnya juga. Teman-teman yang lain cukup? Cukup, Ibu. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Dedi sama dia terkait apa itu bullying. Ya betul, bullying adalah tindakan seseorang yang disengaja atau tindakan agresif yang dilakukannya untuk menyakiti baik itu secara perkataan, psikisnya, fisiknya kepada orang yang lemah, karena dia juga merasa dirinya itu adalah orang yang kuat. Gitu. Dapat dipahami? Pahami. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari bullying. Nah itu ciri-ciri dari bullying. Ciri-cirinya mungkin ada penindas, ada yang ditindas. Itu sih udah poinnya komplit ya. Ada tambahan lagi? Ciri-ciri yang masuk ke karakter juga. Dan ada yang tersakiti. Iya, ada yang tersakiti. Misalnya kayak ciri-ciri orang si pelaku juga boleh. Misalnya kan si pelaku pasti orangnya merasa dirinya itu kan percaya diri sekali ya. Nanti buat melakukan apa? Karena dia merasa punya kuasa, dia merasa aku nih wah hebat gitu. Padahal mah enggak ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat terkait ciri-ciri? Kalau untuk korban mungkin lebih sering ditemui korban itu yang lebih diam. Ya orangnya jadi tidak mau berbaur ya sama lingkungannya, terus trauma gitu kan. Itu juga nanti akan mendekati ke dampak juga. Cukup berarti di ciri-ciri ya. Dapat kita ketahui bersama ciri-ciri dari bullying tersebut. Tadi ada penindas dan ditindas. Dan si pelaku itu merasa dia itu hebat, luar biasa karena dia sudah yang mengalahkan orang yang lemah gitu. Padahal mah dia itu kecil, buruk, ya, jelek, baik. Oke, selanjutnya masuk ke dampak. Mungkin dari dampak dari bullying ini kayak
mentalnya jadi terganggu gitu. Terus kayak turunnya percaya diri dari Yang itu yang dibully ya. Terus apa lagi? Depresi enggak? ya depresi. Trauma, terus dia akan sulit untuk berbaur pada Orang orang lain, teman sekitar. Jadinya dia ya introvert lah kalau kita sekarang ya. Ya tapi beda juga sih sebenarnya. Jadi dia tuh kayak susah aja untuk kembali bersosialisasi atau beradaptasi karena akan terbayang-bayang sikap perlakuan si pembuli tadi kepada dia gitu ya, ujungnya stres bahkan dulu itu Lagi zaman ya Bu ya di zamannya ya kayak sekarang ini banyak kakak-kakak mahasiswa. mahasiswa karena apa? Karena ya kadang depresi ya, mentalnya itu kurang ini Jadi takut. ya, nanti skrip itu mudah, ibu sudah menjalani. Oh iya. Sangat mudah sekali. Yang penting di saat kita menjalani skripsi itu kita meningkatkan keimanan kita. Masya Allah. Ya, itu kuncinya. Karena di situ kita harus berbuat ke Tuhan ya. Oke, untuk melembutkan hati si pembimbing. Oke, semua udah paham ya terkait yang disampaikan tadi. Apa itu bullying? Itu sudah kita pahami ciri-cirinya dan dampaknya. Oke, buat lebih jelasnya biar kita lebih tahu dan kita rasakan sendiri bagaimana sih sebenarnya pembuli dan si korban gitu. Kita sekarang masuk ke sosiodrama. Pernah dengar apa sosiodrama? Atau bermain peran? Oh iya, drama. Pernah kan? Drama. Ya, drama ya, acting lah istilahnya ya. Ya, jadi kalian akan bermain peran. Ya, kalian memposisikan diri sebagai korban, memposisikan diri sebagai pelaku, itu yang akan selanjutnya kita akan tampilkan. Jadi nanti ibu akan minta ada tim 1, ada tim 2. Tim 1 itu membahas terkait bullying verbal. Tim 2 itu akan mempraktekkan bullying fisik. Dan nanti akan ibu memberikan waktu kurang lebih ya 5 menit atau mungkin bisa lagi di bawah itu atau di atas itu sesuai dengan hasil diskusi kalian. Siap Ibu. Paham? Paham Ibu. Oke, untuk membentuk kelompoknya kita hitung 1 sampai 2 ya. Jadi yang angka 1 itu akan 1 tim. Jadi tim 1. Yang dapat angka 2 akan menjadi tim 2. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, kita mulai dari dia. 1, 2, 1, 2, 1. 1. Oke, sekarang silakan bergabung dengan timnya masing-masing. Halo. 1 ya? Iya. Ayo tim 1 di sini ya, silakan bentuk kelompoknya. Diskusi sebentar. Terkait dari bullying verbal atau bullying fisik. Tugas nih Pak. Halo Dini. Halo. Kita mau gimana nih? Kayaknya sekarang papanya udah di mana dia? Kamu ini kamu jadi korbannya ya? Mungkin ada yang sendiri. Kita berarti papanya di mana? Kita sama-sama Kita mau kayak berarti aku aja. Ini ya, kayak baju orang gitu. Ibu, ya? Oh itu ada. Oh, Jadi bully 3 orang kayaknya. Aku yang Nggak ada yang bully siapa? Kami bully siapa? Dia kayak. Ada 1 orang yang tidak berani. Ini mungkin agak pengalaman gitu ya. Terus kamu mau ngejek apa aja? Jam gimana cukup? Cukup Ibu. Cukup, Ibu. Udah siap nih, tim 1 siap? Siap, Tim Bu. 2? Siap. Siap nih, siap. Oke. Jadi sebelum tampil, kalian pilih dulu antara tim 1 sama tim 2. Siapa 2 yang tampil? Yang ini cowok-cowok. Ya, cowok. Oke. Siapa nih? Ya resiko ya kalau yang kalah ya harus ikut yang menang. Oke, kita dulu ya. Oke, jadi yang
Nah, di saat tim 1 tampil, tim 2 harus menyimak ya sebagai observernya. Oke. Nanti juga begitu sebaliknya ya, tim 1 kalau tim 2 tampil, tim 1 yang akan menyimak. Oke, gimana tim 1 siap? Siap, Bu. Silakan tampil. Terima kasih Bu Rasa. Mungkin kalian arahnya ke sana aja ya. Kita Sabila kita ke kantin yuk. ayo kita gantiin. Dan siapa tuh? Kantin yuk. Gak mau gantiin, gak punya duit ya? Gak punya mulut. Ih, Apa sih? miskin kali ya? Ih, Apa sih kalian? Ayo Orang kita lagi ngobrol. Oh, ngobrol. gak diajak deh, mereka gak punya duit kayaknya dia dasar miskin. Kalian tahu gak sih ngomong kayak gitu tuh menyakiti kita tahu? Iya, orang gak ada yang mulut gak ngomong, kita sama ya. Kata-katain kayak lu miskin, emang kalian gak miskin? Gak aku jadi ibu, kayak kasih aplaus dulu. Selanjutnya, cukup mendalami peran ya. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari tim 2. Tim 2 silakan. Ini bullying fisik cukup. Adegan di bawahnya jangan dicontoh ya. Jadi ceritanya mau berangkat sekolah ya ibu? Pada suatu pagi Rene mau berangkat sekolah. Mungkin dari sini Mbak Rene dari sini. Seorang dari Ya. siswa macam apa sih? Nah. Nih, agak maju. Oh, macam. Ulang lagi. Oi. Apa? Terserah gua dong. Serasa lo jadi orang kaya kan? Iyalah. Kenapa? Karena gua kaya. Terus serasa jagoan di sini. Kenapa jago? Oke, kasih aplaus. Bentar lagi ya, kita prosesnya. Udah maju lagi. Kasih aplaus dulu buat kita semua. Tadi tim 1 udah menampilkan aksinya yang cukup mendalami ya. Tim 2 juga sudah menampilkan aksinya, cuman masih kurang mendalami karena masih ada ketawa gitu kan tadi. Nah, nggak apa-apa, cuman kita udah lihat contoh dari bullying fisiknya. Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan, mungkin dari tim 2 dulu. Tadi kan sudah melihat ya penampilan dari tim 1. Apa yang bisa kalian simpulkan atau respon dari penampilan mereka? Saya ibu Ya. ketika berkata atau berbicara lebih berhati-hati untuk tidak menyakiti hati orang lain. Betul. Karena tadi itu termasuk bullying verbal. Terus ada lagi yang lain? Itu disampaikan. Sudah disampaikan. Oke. Atau yang lain dari pengamat nih, observer. Mungkin kalau diajak ngomong bisa dijawab gitu Bu. Meskipun kasar, kayak kita harus melawan juga. Oke, berarti ya tetap harus melawan ya. Biar Jangan diem aja ya, kalau diem diajak aja ya, Bu, ya. Karena tadi dilihat pas adegannya itu mereka yang dibully secara verbal ini masih diem, sebenarnya kayak masih agak ragu-ragu ya. Masih dia balas enggak ya, gitu. Bahkan temen yang bully itu cuma diem. Yang lawan tuh temen yang muncul tuh yang gagal ya. Harusnya mereka bertiga kan padahal yang bully cuma 2 ya. Enteng harusnya ya. Mereka malah diem aja, nggak ngebantu temennya gitu. Oke, itu menurut dari tim
victim observer. Sekarang menurut dari kalian yang bermain peran, gimana perasaan kalian sebagai korban, sebagai pembuli? Saya Bu, saya kan tadi sebagai pembuli ya Bu ya, mengatakan sesuatu yang harusnya nggak didapain ke orang. Ya awalnya sih kayak bangga gitu bisa ngomong kayak gitu, dan ada yang terus kayak seneng aja. Tapi habis itu saya mikir kok kayaknya apa namanya menyakiti hatinya dia nggak ya gitu Bu. Jadi ada rasa berdosa gitu, Tetap ada kepikiran gitu ya, tapi biarpun mendominasinya itu rasa egonya tadi, merasa bangga gitu kan, wah udah menang nih, udah kecil tadi tuh, malah dia mau bacot lagi gitu ya sebenarnya tadi, karena kan si ini tadi melawan ya si korban itu. Terus yang si korban perasaan itu? Saya kan sebagai korban pasti ngerasa sedih, terus ya percaya dirinya hilang gitu. Cuman di situ juga ada perasaan kayak pengen ngelawan, tapi tuh ngerasa saya ini lebih rendah dari si pembuli. Masa kamu nggak punya daya gitu ya, lo harus punya kekuatan gitu, apalagi lihat postur tubuhnya itu yang besar ya itu termasuk bullying ya, bullying itu tidak boleh dicontoh ya, itu sebagai contoh. Oke ya, sekarang tim 1 sebagai observer penampilan dari tim 2, boleh kasih pendapat terkait penampilan mereka. Kurang kompak Bu. Iya, kayak gitu orang briefing ya. Ya beda sama tim 1 ya, biar orang briefing masih tetap lumayan lah ya. Terus kalau dinilai dari apa amanatnya, pesannya gitu yang ditampilkan sama mereka. Betul Bu, saya Bu. Mungkin jangan saling menyakiti ya Bu, walaupun mungkin ada yang mungkin yang si pembuli nggak ngerasa itu nyakitin, tapi kan kita nggak tahu dari yang dibully itu bakal jadi trauma atau gimana gitu. Iya iya. Tadi juga ada apa kakinya itu, iya. Berbahaya Siapa tadi gitu. itu yang buat kayak gitu? Iya ibu isi mengatakan dia mungkin untuk apa ya jaga jauh gitu, apalagi tadi kan ada cowok gitu menyakiti perempuan gitu kan, itu kan kayak gimana ya, aduh Moral iya, banget ya. Emang harusnya cowok itu melindungi, menyayangi. Oh iya enggak, itu cuma sekedar acting, jadi apa? Ya buat ini masuk ke pesan ya, pesan buat teman-teman cowok atau sama kalian juga gitu. Ya sebagai cowok itu harusnya melindungi, bukan malah kalian yang menyakiti. Bahkan sekarang ini banyak ya yang juga dalam rumah tangga juga sering KDRT ya. Jadi kalau cowok benar udah. Tapi yo kita banyak pelajaran ya, ilmu yang didapatkan dari praktek dari tim 2 ini. Bullying fisiknya itu tadi kelihatan banget ya, punya temennya buat nyakitin temennya, malah dilempar pakai bola lagi nambahin. Awalnya tuh ibu ngira kalau si cowok ini mau bantu, ya kan siap-siap mau lempar, jadi plot twist banget gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kita dapat pelajarannya dan kalian sudah paham bullying verbal itu seperti apa dan bullying fisik itu seperti apa. Jadi tujuan dari dunia kelompok kita ini sudah terlaksana. Tujuannya kalian paham bullying itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dampaknya, dan bagaimana cara kita untuk menyikapi bullying, dan bagaimana cara kita memberikan motivasi atau pencegahan kepada teman-teman kita yang sudah menjadi korban. Ya kita harusnya melindungi, memberikan mereka motivasi bahwa ya kamu harus berani, harus lawan gitu. Kalaupun kamu sudah pernah menjadi korban, kamu tidak boleh terpuruk dalam situasi yang terus-menerus seperti itu. Kamu harus bangkit, harus semangat kembali gitu. Ya udah lawan. Kamu jadikan proses kejadian bullying itu sebagai motivasi terbesar kamu untuk sukses, menunjukkan kepada dia si pembuli itu bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu orang yang bisa maju, bisa sukses tanpa setelah kalian jadikan aku sebagai korbannya. Ya tadi juga ya, jadi besok jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada teman kalian sedikit ngasih ngeremehin atau domestic ads-nya itu ya udah mainin lagi gitu loh, melawan. Jadi kita tuh harus berani gitu. Paham? Paham Ibu. Oke. Kita masuk pada akhir dari kegiatan bimbingan
kelompok ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mendengar dari kalian pesan-pesan atau kesimpulan selama kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita laksanakan, yang kurang lebihnya 45 menit ya, hampir 45 menit. Ada yang ingin memberikan pesan-pesan? Siapa nih? Saya Ibu, dari kegiatan awal sampai akhir tentunya banyak informasi dan pengalaman baik itu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini soalnya. Karena kamu menjadi korban bully. Saya Ibu, ini kesan aja ya Bu. Iya. Kesan ikut kegiatan itu saya jadi tahu. Ternyata kan belum pernah ikut bimbingan kelompok, kan? Oh, saya jadi tahu bimbingan kelompok itu seperti ini. Terus tadi juga ada sosial drama, gitu kan? Jadi tahu gitu kan. Ya, ada yang ingin menyimpulkan? Ya Ibu, saya jadi lebih paham dengan ada bimbingan kelompok ini. Soalnya kayak seru aja sama teman-teman, asik kayak gitu. Ya, temennya so asik gitu ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah Ibu. Sudah ya, oke. Ibu, mungkin dari Ibu ya kesimpulannya. Dari kalian juga sudah dari memberikan kesan-pesannya. Ya, alhamdulillah selama kegiatan bimbingan kelompok ini kalian merasakan senang. Kalian merasakan ada informasi, ada benefit, ada sesuatu yang kalian dapatkan yang sebelumnya belum pernah kalian tahu, sebelumnya belum kalian laksanakan gitu. Dan selama proses bimbingan kelompok ini, jika Ibu dalam berlangsungnya mulai dari awal sampai ini mendekati akhir ada perkataan baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun perilaku ya, Ibu minta maaf. Dan untuk kedepannya nih kita mau bahas apa ya kira-kira topik selanjutnya untuk pertemuan ini? Ibu mungkin insecure. Oh, insecure ya. Oh, kenapa insecure? Jadi kan Ibu ya. Oh gitu ya. Kesehatan mental gitu biasanya. Iya. Ada yang ingin beri lagi? Atau tips insecure atau Bisa Ibu, bisa Ibu. Ya, Oke, mungkin minggu depan kita akan bahas terkait overthinking ya, karena itu ya tau lah sekarang anak-anak zaman sekarang itu zaman kalian ya Selalu merasa sakit hati. iya udah terang. Jadi perlu kita adakan bimbingan kelompok untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Salam ya. Jargon dulu. Oh iya, aduh, saya masih ingat nggak jargonnya? Masih ingat. Kayaknya Sama kita. boleh dipimpin satu orang deh. Coba nama Bu. Gak ada mau, jadi aja Bukan aja jadi aja. Saya Bu. Ya. Kalau nanti saya bilang stop bullying, berarti langsung yang tadi teman-teman. Baik. 1, 2, 3. Stop bullying. Bersama kita kuat, bersatu kita lawan bullying. Kita tutup pertemuan pada kali ini. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.